Shalom, perkenalkan kami dari SMP Negeri 1 Anggar ingin mewawancarai Ibu tentang materi pelajaran agama. A few moments later. Shalom, perkenalkan kami dari SMP Negeri 1 Anggar ingin mewawancarai Ibu tentang materi pelajaran agama Kristen. Perkenalkan, nama saya Natasha Sarambu dan teman saya Piethen Oktaviano Herdianto Rumatrai. Kalau boleh tahu Kalau nama boleh- Ibu siapa? Ya, terima kasih. Nama saya Ibu Pendeta Maria Kendek STH. Oke, baik. Oke, apa yang membedakan gaya pemberitaan dan pelayanan di gereja Ibu dengan gereja yang lainnya? Kalau menurut yaitu ajaran agama Kristen, sebenarnya itu pemberitaan atau pengajaran itu semua berfokus kepada firman Tuhan. Jadi yaitu kami sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai gembala, sebagai yaitu pendeta mengajarkan itu berdasarkan yaitu ajaran Tuhan atau amanah agung. Jadi kami tidak bisa yaitu mengatakan ini dari ada perbedaan gereja lain dengan gereja lain. Itu tujuannya satu, karena gereja sekarang harus memiliki satu roh, satu jiwa, dan satu hati untuk memajukan pelayanan yaitu pekerjaan Tuhan di mana-mana. Oke, pertanyaan. Pertanyaan selanjutnya, seberapa banyak persekutuan di gereja ini atau ibadah yang dilakukan di luar ibadah hari Minggu? Ya. Baik, saya akan memberikan jawaban, yaitu ada berapa ibadah yang diadakan di luar daripada hari Minggu, yaitu yang pertama ibadah sekolah minggu, yaitu atau tunas setiap hari Sabtu, dan hari Rabu ibadah keluarga atau ibadah rumah tangga, hari Jumat ibadah kaum wanita, dan hari Sabtu ibadah yaitu pemuda remaja, dan hari Minggu ibadah kaum pria. Oke, terima kasih untuk jawaban dari pertanyaan sebelumnya. Lanjut pertanyaannya yang ketiga, apa yang menjadi fokus utama pelayanan di gereja Ibu untuk menekankan mencintai tanpa membeda-bedakan? Terima kasih. Kalau yaitu menjadi fokus yaitu pengajaran yaitu firman Tuhan, Tuhan menekankan supaya yaitu kita saling mengasihi, mengampuni, karena yaitu dua hal yang harus dimiliki oleh anak-anak Tuhan, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan sebulat hatimu dan setulus hatimu dan seluruh kekuatanmu, dan yang kedua adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Oke, terima kasih untuk jawaban yang Ibu Pendeta telah sampaikan. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan. Terima kasih. Ya, sama-sama, Tuhan berkati. Amin. Shalom, selamat sore. Kami dari Sekolah SMP Negeri 1 Anggar, kelas 9C, dengan saya Kesyana dan Suraki Murib, dan teman saya. Sion. Kalau boleh tahu, Ibu namanya siapa? Nama saya Luti Guling. Kami di sini akan memberikan beberapa pertanyaan. Berikut pertanyaan akan dibacakan oleh teman saya. Apa saja yang ada? Apa jenis-jenis pelayanan yang ada di gereja Anda? Ya, jenis pelayanan yang kami adakan di gereja kami yaitu pelayanan musik, WL, singers, yang itu yang kami buat di gereja kami. Apa saja syarat-syarat dalam melayani? Syarat-syarat dalam melayani yaitu pertama pastinya sudah lahir baru atau sudah dibaptis, bahkan boleh dikatakan bahwa orang itu sudah bertobat. Dan yang kedua, orang itu sudah rajin dalam membaca firman dan dia juga pastinya tahu berdoa. Dan yang ketiga, hidupnya sudah menjadi berkat bagi banyak orang. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Selamat sore. Shalom, selamat sore. Kami dari SMP Negeri 1 Anggar.
mau mengerjakan tugas agama kami. Dan saya sendiri Jenry. Saya Zion. Saya Ibu Rosita. Dan tugas kami akan dibaca dengan Shalom. Bagaimana gereja Anda melibatkan anggota-anggota dalam pelayanan dan pembelajaran aktif untuk pertumbuhan rohani mereka? Sebagai majelis dalam gereja kami, melibatkan setiap anggota jemaat dalam pelayanan, baik itu pelayanan di altar maupun pelayanan dalam ibadah-ibadah unsur maupun ibadah keluarga, yang lebih sering berkumpul untuk PA atau pendalaman Alkitab. Oke. Satu pertanyaan lagi. Apa yang menjadi contoh utama yang digunakan gereja Anda dalam bersaksi kepada dunia luar? Memberikan pelayanan yang lebih eksekutif bagi jemaat dan masyarakat sekitar, baik itu lewat KKR, pelayanan kasih, dan kunjungan-kunjungan secara teratur atau kunjungan secara festival. Ya, makasih. Tugas kami selesai. Selamat sore, saya dari Sekolah SMP Negeri 1 Anggar ingin mengerjakan tugas agama kami dengan saya Rido, teman saya Rita. Kalau boleh tahu nama ibu siapa? Ibu Pendeta Albertina Waroi, SSI Teologi. Berikut soal yang akan dibacakan oleh teman saya. Apa yang membedakan gaya pemberian dan pengajaran di gereja Anda dan gereja lain? Yang menjadi perbedaan antara pengajaran di gereja GKI di Tanah Papua dengan gereja-gereja lain itu adalah dogma. Dogma artinya sebuah pengajaran. Pengajaran itu dalam bentuk liturgi, tapi juga dalam pengajaran-pengajaran lain yang ada terjadi dalam GKI di Tanah Papua. Seperti itu. Sekarang banyak persekutuan di gereja ini atau ibadah yang dilakukan di luar ibadah hari Minggu. Ya, kalau kami di GKI LT Konwanggar, kalau ibadah di luar hari Minggu, itu ada beberapa ibadah yang kami lakukan seperti ibadah PKB, ibadah keluarga, ibadah PW, dan ibadah par. Tapi juga ada pengucapan syukur yang itu diminta oleh keluarga, seperti itu. Apa yang menjadi fokus utama dalam ajaran gereja Anda yang menekankan pentingnya memiliki sesama tanpa membedakan-bedakan? Iya, yang menjadi fokus dari kami untuk tidak membedakan satu dengan yang lain adalah dasar kasih itu sendiri. Itu merupakan hukum Tuhan bagi kami, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu yang kami laksanakan di Gereja Kristen Injil di Tanah Papua. Barangkali begitu, terima kasih. Sekian dan terima kasih atas waktunya. Shalom, selamat sore. Perkenalkan, kami dari SMP Negeri 1 Anggar kelas 9C. Kami ingin mewawancarai guru sekolah minggu mengenai jenis-jenis pelayanan yang ada di gereja ibu. Nama saya Felicia Lenis Listiani dan teman saya Capu Jinding Tias. Kalau boleh tahu nama ibu siapa? Nama saya Juliani. Berikut pertanyaannya, apa jenis-jenis pelayanan yang ada di gereja ibu? Jenis-jenis pelayanan yang ada dalam gereja kami, yang pertama pelayanan diakonia, yang kedua pelayanan pegang suara, yang ketiga pelayanan kolektif. Apa syarat-syarat dalam melayani?
Syarat-syarat dalam melayani tentunya yang pertama dia sudah lahir baru, yang kedua dia dibaptis, yang ketiga memiliki kerendahan hati, dan yang keempat memiliki komitmen dalam pelayanan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat sore. Kami dari SMP Negeri 1 Wanggar kelas 9C akan mewawancarai Ibu Majelis mengenai gereja yang memberitakan dan gereja yang bersaksi. Perkenalkan, nama saya Emily Cadat Pujining Tias dan teman saya Natasha Sarambu, dan kalau boleh tahu nama Ibu siapa? Ibu Sarah Penasifu Rumar. Bagaimana gereja Anda melibatkan anggota-anggota dalam pelayanan dan pembelajaran aktif untuk pertumbuhan rohani mereka? Baik, selamat sore. Ya, dari pertanyaan anak-anak, bagaimana gereja melibatkan anggota-anggota dalam pelayanan ya? Ya, di gereja kami melibatkan anggota-anggota seperti di unsur-unsur ya untuk pelayanan. Jadi ada unsur par terdiri dari pengasuh dengan anak-anak, tapi di dalam ibadah itu, ibadah par, anak-anak juga terlibat untuk memimpin liturgi ibadah. Jadi untuk memberi pertumbuhan rohani, kita mengajar mereka dari sedini mungkin untuk bisa melayani dengan memberanikan mereka untuk berani melayani dengan cara memimpin liturgi. Kemudian di dalam unsur PAM, pemuda-pemudi bisa mandiri dengan memimpin ibadah sendiri, bisa dengan liturgi ataupun membawakan firman. Nah, tapi dalam pemuda-pemudi yang boleh membawakan firman yang sudah CD. Kalau yang liturgi belum CD boleh mengambil bagian di dalam pelayanan liturgi. Sedangkan di unsur PW kita melibatkan semua unsur maksudnya semua ibu-ibu yang termasuk dalam unsur PW. Jadi tidak hanya badan atau majelis, tetapi semua unsur yang termasuk unsur PW bisa dilibatkan di dalam melayani seperti memimpin liturgi ataupun memimpin firman. Kemudian PKB, ada unsur PKB yaitu kaum bapa, itu juga bisa melayani liturgi maupun firman. Ya, jadi kami di dalam gereja kami khusus GKI ada unsur par, unsur pemuda-pemudi atau PAM, unsur persekutuan wanita, unsur persekutuan kaum bapa. Kemudian unsur keluarga. Jadi di dalam semua unsur itu kita libatkan semua anggota untuk bisa melayani untuk memperdalam pertumbuhan rohani. Mungkin begitu. Pertanyaan selanjutnya, apa yang menjadi contoh utama yang digunakan gereja Anda dalam nggak bisa lihat. 2,000 years later. Apa yang menjadi contoh utama yang digunakan gereja Anda dalam bersaksi kepada dunia luar? Dunia luar seperti apa coba? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Contoh utama yaitu untuk bersaksi di luar, kita bukan di dunia luar ya, tapi di lingkungan luar kita, luar gereja kita, mungkin dengan bersaksi yaitu dengan memuji-muji Tuhan dengan ibadah yang dari gereja kami bisa bersaksi ke gereja yang di sekitar kota kita juga, kota Nabire, tapi mungkin dari kami di distrik mungkin bisa ke kota dengan mengadakan puji-pujian, bisa mengikuti kegiatan yang untuk membangkitkan pertumbuhan rohani seperti cerdas cermat, Alkitab, terus puji-pujian atau ikut vokal grup.
Itu termasuk bersaksi juga ya dari gereja kami ke gereja luar. Jadi ada dari gereja kami bisa bersama-sama dengan gereja yang lain. Jadi kami dengan bersaksi kami bisa ikut kegiatan-kegiatan rohani seperti perlombaan-perlombaan yang menyangkut untuk pertumbuhan rohani. Yaitu seperti yang tadi antara lain CCA, puji-pujian, terus bisa apa ya? Yang paling sering itu sudah kegiatan puji-pujian dengan CCA. Terus apa lagi ya? Tutup aja. Ya mungkin itu saja ya untuk menambah pertumbuhan rohani ya. Karena iya itu sudah. Jadi pertumbuhan rohani dengan melayani, bersaksi, bersekutu, bersaksi dan melayani di dalam Tuhan. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk waktunya.